Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bu Lili pada pelajaran matematika. Kita melanjutkan yang kemarin, nggih. Kalau kemarin kita belajar tentang ciri-ciri bangun ruang, luas permukaan bangun ruang, dan volume bangun ruang. Kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang luas permukaan bangun ruang gabungan dan volume bangun ruang gabungan. Oke, anak-anakku kelas 6, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, masih ingat nggih macam-macam bangun ruang? Oke, ada apa saja? Coba sebutkan. Nggih, ada prisma dan ada limas. Di prisma ada apa saja? Ya, ada kubus, ada balok, ada prisma segitiga, ada prisma segi 4 yang diwakili balok sama kubus tadi, nggih. Terus ada prisma segi 5 dan ada tabung. Kalau di limas ada apa saja? Nggih, ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, dan juga ada kerucut. Oke, kapan hari kita sudah belajar tentang luas permukaan? Ya. Sekarang kita lanjut luas permukaannya, tapi ini nggih. Kali ini luas permukaannya adalah gabungan. Yang dimaksud gabungan itu apa, Bu? Nah, kita simak ya pembelajaran kali ini. Oke. Luas permukaan gabungan bangun ruang. Yaitu apa sih? Nah, jumlah dari luas permukaan bangun ruang, bangun-bangun pembentuknya. Ya, yaitu luas permukaan gabungan, yaitu menjumlahkan luas sisi terluar. Hati-hati nggih, menjumlahkan luas sisi terluar. Bagian yang dihitung adalah bagian yang terlihat saja. Ya, sedangkan bagian yang tidak terlihat atau yang terhimpit itu tidak dihitung. Hati-hati nggih. Oke, contohnya apa, Bu? Nah, perhatikan yang pertama, Bu Lili punya es krim kon. Nah, itu ada bangun apa ya? Nggih, kerucut sama setengah bola. Ya, digabungkan. Nah, itu makanya namanya gabungan bangun ruang. Ya, terus ada lagi bangun rumah. Lah, rumah kita itu bentuknya apa? Ada baloknya dan ada prisma segitiga. Ya, bagian atap itu adalah, nah ini atapnya nggih, itu adalah prisma segitiga. Sedangkan bagian bawah adalah balok. Nah, itu adalah gabungan, nggih. Terus ada lagi, nah ini satu bangun, yaitu tabung. Tapi hati-hati nggih, ada tabung yang ada tutupnya dan ada tabung yang tanpa tutup. Nah, nggih, kalau kemarin kita belajar luas permukaan yang bertutup semua. Ya, nanti ada disuruh mencari luas permukaan tanpa tutup. Nah, contohnya ini, nggih, tabung sing tutupe gak ono. Nah, kayak gitu nggih. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah menghitung luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, kenali bangun ruang apa saja yang membangun gabungan tersebut. Contohnya tadi rumah. Nggih, rumah itu gabungan dari balok dan prisma segitiga. Berikutnya, tentukan ukuran dari unsur-unsur bangun tersebut. Panjangnya berapa, lebar berapa,
tingginya berapa, itu untuk bangunan yang pertama. Bangunan yang kedua ada di atasnya tadi nggih. Alasnya berapa, tingginya berapa, nggih, panjang prismanya berapa. Nah, seperti itu nggih. Yang ketiga, hati-hati nggih. Di hati-hati ini bagian yang ketiga sering terlupakan. Nggih, dilihat bagian yang berhimpit. Hati-hati, bagian yang berhimpit itu tidak dihitung. Yang keempat, hitung luas permukaan yang tampak saja. Itu nggih. Oke, biar lebih jelas Bu Lili ada contoh. Itu ada tabung dan ditutup dengan kerucut. Nah, kalau di rumah kita mungkin itu sebuah apa ya? Bangun apa ya sing koyok ngono iku? Nggih, penanak nasi atau dandang. Ya, dandang itu adalah gabungan dari tabung dan kerucut. Tabung pada bawahnya, kerucut pada tutupnya. Nah, kita sudah teliti ya. Bangun apa saja yang terbentuk, yaitu ada dua, tabung dan kerucut. Kalau sudah kita lihat ukurannya, ya, ukuran lingkaran pada bawah dilihat itu ya, angka 12, ya, angka 12 itu adalah diameternya. Oke. Sedangkan 10 ini adalah tinggi tabungnya. Nah, Bu, 18 itu apa? Tinggi keseluruhan dari bawah sampai puncak. Ya, tinggi keseluruhan. Berarti tinggi kerucutnya berapa yuk? Nggih, 8 cm. Tahu 8 cm dari mana? Iya, betul. 18 dikurangi 10. Ya, ketemulah 8 cm itu untuk tinggi kerucutnya. Oke, sekarang kita hitung luas permukaannya, ya. Sebelum kita hitung luas permukaannya, pengen perhatikan pada bagian tutupnya, ya. Pada bagian tutup kerucut, masih ingat ya, kapan hari sama Bu Lili, kita membutuhkan garis ini. Perhatikan kursornya Bu Lili ya. Nah, garis ini namanya garis pelukis. Ya, atau disingkat dengan S. Ya, cara mencarinya gimana? Kita pakai Pitagoras. Masih ingat ya? Nah, kebetulan yang kita cari ini adalah sisi miringnya. Hati-hati, ini adalah sisi miringnya. Maka yang kita butuhkan setengah dari diameter atau jari-jari dan tinggi limas. Ya. Jadi kita peroleh, nah ini kebetulan dilangsung ya sama Bu Lili nggih. Langsung 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat yang di akar. Nah, ketemulah angka 10. Itu adalah pelukisnya. Sekarang kita cari selimut kerucut. Hati-hati. Kita tidak mencari luas kerucut, tapi kita cari selimutnya saja. Kenapa? Karena alas kerucut, alas kerucut itu menghimpit dengan tutupnya tabung. Otomatis alat kerucut tidak dihitung dan nanti tutup tabung juga tidak dihitung. Oke, jadi kita cari selimut kerucut saja. Rumusnya apa? Pi kali R kali S. Bu, itu pi R S, Bu. Kok tidak ada tanda kalinya? Nggih. Ya. Nah, karena diameternya 12, otomatis jari-jarinya 6. Terus garis pelukisnya 10, maka kita gunakan pi 3,14. Ya, hasilnya 188,4 cm persegi. Sampun ya nak. Kita lanjut ke bangun yang bagian bawah, yaitu luas tabung tanpa tutup. Nah, luas tabung tanpa tutup, otomatis kita cari apa? Luas selimut tabung ditambah luas lingkaran atau luas alas. Ya. Nah, untuk luas selimut tabungnya 2 kali pi kali R kali T, luas lingkarannya pi kali R kali R atau R kuadrat. Kita masukkan angkanya, kita gunakan pi 3,14. Kalau pada satu soal, diingat-ingat ya nak,
Kalau satu soal pi itu 3,14, maka semuanya menggunakan 3,14. Nggih. Bukan berarti begini, oh tutupnya pada kerucut itu menggunakan pi 22/7. Terus pada alas menggunakan pi 3,14. Nah, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi. Dalam satu soal harga pi itu sama. Oke, setelah kita hitung maka ketemulah 489,84 cm persegi. Nah, setelah kita cari masing-masing dari luas, baru kita gabungkan, nggih. Maka luas permukaan gabungannya adalah luas selimut kerucut ditambah luas tabung tanpa tutup. Setelah dihitung ketemu 678,24 cm persegi. Bu Lilik mengingatkan, kalau ada bilangan desimal saat menjumlah jumlah susun, nggih, itu yang dijumlah adalah hati-hati, komanya harus diluruskan, nggih, bukan angka dari depan yang lurus, boten, tapi kuncinya ada di komanya harus lurus, hati-hati, nggih. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Nah, itu ada balok dan ada kubus. Ya, kita dipreteli dulu ya istilahnya tadi ya. Yang pertama ya, kita cari bangun apa yang terbentuk. Kebetulan itu adalah bangun balok dan kubus. Terus satuannya, nggih, ukurannya. Kalau sudah, sekarang kita cari, nah kubusnya dulu. Hati-hati, kalau kemarin sama Bu Lili, luas permukaan kubus itu 6 kali rusuk kali rusuk. Nah, sekarang Bu Lili menggunakan 5 kali rusuk kali rusuk. Kenapa seperti itu? Perhatikan pada gambar kubusnya, nggih. Yang berhimpit dengan balok itu satu sisi. Ya, maka yang tampak akan ada 5 sisi, yaitu sisi yang mana? Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, dan sisi yang sebelah kiri itu yang tampak. Sisi yang sebelah kanan tidak tampak, makanya di situ dikalikan 5. Gitu ya, Nak ya. Terus berikutnya luas balok. Nggih, luas balok kemarin adalah pi kali PL tambah PT tambah LT itu kalau keseluruhan. Nah, kenapa di sini dikurang sama Bu Lili? Karena ini adalah yang berhimpit dengan kubus. Ya, kebetulan perhatikan lagi bangunnya. Yang berhimpit dengan kubus ini adalah satu sisi kubus, di mana ukurannya di mana rumus dari luas kubus itu rusuk kali rusuk. Ya, maaf. Satu sisi ya, satu sisi kubus itu rumusnya rusuk kali rusuk, makanya di sini dikurangi. Oke. Kita masukkan angka-angkanya, kita hitung. Hati-hati yang di dalam kurung didulukan, nggih. Itu tanda negatifnya harus lurus biar pean gak bingung waktu ngerjakannya. Setelah dihitung ketemulah 569 cm persegi. Itu untuk luas permukaan balok yang tampak. Nggih. Maka luas gabungannya 125 ditambah 569. Ketemulah 694 cm. Nah, itu contoh kedua ya anak-anak ya. Kalau masih bingung, nanti kalian bisa japri Bu Lili untuk kelas 63, kelas 62 sama Bu Putri, 61 sama Bu Ais. Oke. Kita lanjut. Volume gabungan bangun ruang. Yaitu apa? Merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Ya, tinggal menjumlah saja ya nanti ya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, kenali bangun ruang yang terbentuk dari gabungan tadi. Sama kayak yang tadi nggih, caranya yang pertama. Yang kedua, tentukan ukurannya, hati-hati. Nggih.
Yang ketiga, nah hitung volume masing-masing, baru kita jumlahkan nantinya. Oke, langsung pada contoh ya nak ya. Sama kayak yang tadi, ada balok dan ada kubus. Oke, kalau luas permukaan kita memperhitungkan atau hanya menghitung yang sisi yang tampak saja, sisi yang terlihat saja. Tapi untuk volume boten, jadi kita nanti tinggal tambah, ya, lebih mudah dari yang luas permukaan tadi. Kita kebetulan itu, maaf Bu Lili tadi salah menyebut, itu kubus besar dengan kubus kecil, ya. Kubus besar ukurannya 15 cm. Nah, maka volumenya langsung saja rusuk kali rusuk kali rusuk, dimasukkan angkanya 15 cm, ketemulah 3375 cm kubik. Hati-hati satuannya, nggih. Terus yang volume kecil, kubus kecil, sama karena kubus, nggih, rusuk kali rusuk kali rusuk. Kita masukkan angkanya, ketemulah 1728. Karena yang ditanya volume gabungan, maka ya tinggal gabung saja, kan gitu ya. Tinggal jumlah saja, volume kubus besar ditambah volume kubus kecil. Setelah dimasukkan angkanya, ketemu 5103 cm kubik. Lebih mudah, nggih? Lebih mudah mencari volume gabungan daripada luas gabungan, nggih. Oke. Contoh yang kedua. Nah, itu ada balok sama prisma segi 4. Perhatikan, nggih. Baloknya berukuran panjangnya 25, lebarnya 8, tingginya 10. Sedangkan pada 5 segi 4-nya, panjangnya 25, lebar 8, tingginya berapa ya? Ayo, berapa ayo tingginya? 15, Bu. Nggih, betul sekali 15. Ada yang tahu? Ada yang bingung 15 dari mana? Nggih, 15 itu dari angka 25 tinggi keseluruhan, ya, dari atas sampai puncak dikurangi tingginya balok. Nggih, pintar sekali. Kita cari luas baloknya dulu. Bu, saya nyarinya nanti dari 5 segi 4-nya dulu, boleh? Boleh. Ya, dari bawah boleh, dari atas juga boleh. Mana yang dianggap gampang bagi kalian, itu yang digunakan, nggih. Oke, volume baloknya panjang kali lebar kali tinggi, ketemu 2000 cm kubik. Terus limas, hati-hati nak. Limas itu ono 1/3-nya. Nggih. Kemarin ada waktu PHB ada yang salah ya, ngitung volume limas, lupa 1/3-nya, nggih, hati-hati. Setelah kita masukkan angkanya, ketemu 1000 cm kubik. Volume gabungan tinggal tambah saja dong. Bu, berarti satu bangun gabungan itu ada 3 langkah mengerjakan. Nggih, ada 3 langkah. Langkah yang pertama mencari bangun yang pertama, yang kedua bangun yang kedua, langkah ketiga menggabungkan dari hasil bangun 1 dan bangun kedua. Nggih. Nanti kalau soal itu bentuk soal cerita, jangan lupa ada kata jadi. Nah, seperti itu ya. Itu yang sering kalian lupakan ya. Oh, sudah selesai mengerjakan. Nah, seperti itu. Jangan, nggih. Ada kalimat jadi. Nah, jadinya disesuaikan dengan soal. Nggih, contohnya itu. Jadi, volume gabungan kedua bangun adalah, nah, semacam itu, nggih. Oke. Anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, itu sedikit penjelasan dari Bu Lili tentang luas permukaan gabungan dan volume gabungan. Untuk lebih memperdalam ilmu kalian, nah, Bu Lili punya soal, nggih. Soalnya silakan dilihat, ada 2 saja, gak banyak-banyak, nggih. Soal yang pertama bisa diperhatikan, nggih. Itu ada kerucut sama setengah bola. Soal yang kedua
itu ada balok dan prisma segitiga. Oke, anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, sedikit penjelasan dari Bu Lili. Jika ada kurang paham atau kesulitan dalam mengerjakan tugas, silahkan bertanya ke guru kelas matematikanya masing-masing. Semoga ilmunya didapat pagi hari ini bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.